warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk video kali ini Ibu akan membahas nih soal-soal. Jadi diharapkan kalian juga sambil ikut latihan mengerjakan. Oke, Ibu akan tampilkan soalnya, kemudian langsung pembahasannya. Tapi sebaiknya kalian itu mencatat soalnya dulu di buku gitu ya. Di buku atau di kertas gitu. Baru nanti kalian jawab, baru kalian lihat atau lanjutkan videonya untuk melihat pembahasannya. Oke? Kita mulai ya. Oh iya, pembahasan soal ini materinya itu tentang besaran gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan hukum Newton. Oke, kita lanjut ke besaran gerak lurus. Kita mulai di sini. Yang akan kita bahas itu mencari jarak tempuh pada grafik hubungan kecepatan atau V dan waktu T. Ini sudah Ibu pernah jelaskan ya di PowerPoint di video sebelumnya tentang GLB. Ya, tentang GLB. Coba kalian buka lagi video penjelasan GLB. Mobil bergerak dengan kecepatan V dalam waktu T. Maksudnya kecepatan itu lambangnya V, waktu itu lambangnya T. Seperti pada grafik. Jarak yang ditempuh pada grafik tersebut adalah, ayo kalian pause dulu, kalian catat dulu soalnya. Yang ditanya jarak tempuh ya pada grafik. Oke. Jadi maksud di grafik ini, T-nya itu ini ya. Kecepatannya tuh ini. Kita ke pembahasannya. Kita bahas pembahasan yang pertama tentang besaran gerak lurus, yaitu mencari jarak tempuh pada grafik hubungan kecepatan V dan waktu T. Mobil bergerak dengan kecepatan V dalam waktu T seperti pada grafik. Nah, grafiknya sudah dibuat seperti ini. Jadi pada waktu T dia bergerak dari 3 sekon ke 5 sekon ke 6 sekon. Setelah itu kecepatannya 20 meter per sekon dari titik 0. Oke. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh pada grafik. Cara cepatnya adalah untuk mencari jarak pada grafik hubungan VT, maka sama dengan mencari luas bangun pada grafik tersebut, luas bangun datar pada grafik tersebut. Di sini bangun apa? Trapesium, ya kan? Tapi kalian kalau lupa rumus trapesium bisa kalian cari satu-satu. Ini ada 3 bagian. Ibu tulis di sini bagian pertama, di sini bagian kedua, sini bagian ketiga. Oke, kita cari luas bagian pertama. Luas bagian pertama ini bangun apa? Segitiga. Berarti rumus luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya berapa? Alas itu yang di bawah sini ya. Ya kan? Dari 0 sampai 3. Berarti alasnya adalah 3. Oke, kita masukkan di sini 3. Tingginya berapa? Dari 0 sampai 20. Berarti 20. Oke. Nah, berarti kita hitung. Ini coret aja ya. Berarti 10. 3 kali 10 30. Paham? Nah, di sini kita cari luas bangun kedua. Ini apa luas bangun apa? Persegi panjang. Persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Lihat di sini. Ini kan cuma segini doang ya. Ya kan? Persegi panjangnya berarti dari 3 ke 5. Berarti panjangnya berapa? 5 kurang 3? 2. Berarti panjangnya 2. Bukan 5. Kalau 5 itu dihitung dari 0 sampai 5. Gitu ya, tapi kan kita mulainya dari sini ya, berarti 5 kurang 3 2 kali lebar ya 20. 2 kali 20 40. Paham? Nah, kita cari yang ketiga sekarang. Sama luas segitiga juga ya. Nggak kelihatan ya, di sini aja deh. Luas ketiga berarti setengah alas kali tinggi.
Berarti gimana? Setengah kali alasnya berapa? Nah, dari sini segitiganya kan cuma di sini doang ya. Berarti dari sini sampai sini 6 kurang 5 1. Tingginya tetap 20. 20 bagi 2 10. Jadi 10. Gitu ya. Nah, setelah itu udah dapet nih 3 bangun ya kan. Nah, kita tambahin aja semua. Jadi jarak S, jarak itu kan S ya. Jadi jaraknya sama dengan luas total gitu ya. Sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3. L1 berapa? 30. L2 40. L3 10. Jadi totalnya 80 meter. Ini jaraknya. Paham? Terus kalau saya mau pakai rumus trapesium aja bisa nggak, Bu? Bisa banget. Lebih simple kalau kalian hafal. Luas trapesium berapa? Luas trapesium, jumlah sisi sejajar. Misal dari sini sampai sini Ibu bilang A. Ini sisi sejajar tuh yang ini sama yang ini ya. Dari sini sampai sini B. Luas jumlah sisi sejajar berarti A plus B. Dibagi 2 dikali tinggi, ya kan? A tambah B. A-nya berapa? A itu berarti dari 0 sampai 6. Berapa? 6. Ditambah B-nya dari sini sampai sini. Satu kan sama aja kayak gini ya. Berapa? 5 kurang 3 2 per 2 dikali tingginya. Tinggi ini 20. 6 tambah 2 berapa? 8 bagi 2 kali 20. Coret 10. 8 kali 10 80 meter. Sama enggak? Sama aja ya. Oke? Itu cara mencari jarak pada grafik hubungan V dengan T. Paham? Oke. Jadi jaraknya sama dengan 80 meter. Lanjut. Materi kedua tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Ini soalnya, Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Jarak yang ditempuh Adi selama 1 menit adalah... Oke, ayo dicatat dulu. Kalau sudah dihitung, langsung kita ke pembahasan. Kita lanjut ke soal tentang gerak lurus beraturan. Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Jarak yang ditempuh Adi selama 1 menit adalah... Biasakan ditulis, diketahui, ditanya dulu untuk apa sih? Untuk mempermudah kalian menghitung dan menggunakan rumus. Rumus apa sih yang dipakai? Biasanya fisika gitu kan ya, ribet, kebanyakan rumus. Nah, untuk mempermudah, Ibu kasih tips ya, harus diketahui, ditanya dulu. Ini soal GLB, ya. Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan, berarti diketahui. Kecepatan lambangnya apa? V, ya. 45 km per jam. Gini ya. Jarak yang ditempuh Adi selama 1 menit. 1 menit itu apa? Waktu, ya kan? Menunjukkan waktu. Waktu apa lambangnya? Dari time, kata time berarti T. Berapa dia bilang? 1 menit. Oke. Yang ditanya apa tadi? Jarak yang ditempuh Adi selama 1 menit. Berarti jarak apa? S. Oke? Ya. Apa nih? Kalau udah ada S, V, T, berarti GLB. Oke, rumus GLB apa? S sama dengan V dikali T. Kalian bisa ngafalinnya pakai segitiga itu ya. Kayak gimana waktu itu segitiga? Kalau kalian pernah belajar di SD, berarti S-nya di sini, ya kan?
V T. Benar? Ya benar. Kita langsung masukin V-nya berapa? 4. Nih lihat. Di sini ada yang janggal. Ya. Jadi kalau kalian mau menghitung harus wajib lihat satuannya. Lihat di sini satuannya jam. Ini menit. Dia nggak sama nih, nggak bakal mau bersatu mereka kalau nggak sama. Nah, berarti harus salah satu ngalah. Yang ngalah yang mana? Menit aja, biar kita nggak usah repot-repot ngubah kilometer per jam ini, ya kan? Kita ubah aja ke jam. 1 menit berapa jam? Berarti 1 dibagi 60. Oke? 1 dibagi 60 berapa? 0,16 ya jam, atau 0,016, maaf, 0,16. Atau kalian bisa nulis 1/60 aja nggak masalah. Masukin ke sini 45 dikali 1/60. Berarti 45/60. Berapa 45/60? 3/4. 3/4 berapa? 0,75. Lihat di sini. Ini jam. Ini ada kilometer. Kalau jarak, kalau di satuan internasionalnya adalah meter. Tapi kita nggak ngubah kilometer ke meter kan? Berarti di sini harus tetap kilometer. Kalau kalian mau ubah ke meter, tinggal 0,75 kilometer dijadiin meter berapa? 0,75 dikali 1000. Jadi 750 meter. Paham? Gitu ya. Diketahui, ditanya, dijawab. Tentukan rumusnya. Materi GLB. Soal kedua, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap sejauh 2 km. Jangan terkecoh ya. Sejauh 2 km selama 300 sekon. Berapakah kecepatan yang dialami mobil tersebut? Catat soalnya. Kerjakan dulu. Baru kita bahas. Kita lanjut ke soal GLB yang kedua. Langsung ibu bacakan soalnya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Kalau ada kata-kata kecepatan tetap, itu artinya syarat dari GLB. Ya, berarti dia GLB. GLB rumusnya cuma 1. S sama dengan V kali T. Udah itu yang dipakai. Oke. Sejauh 2 km. Sejauh 2 km. Berarti kalau kilometer satuan dari jarak. Berarti jarak sama dengan 2 km. Selama 300 sekon. Berarti waktunya sama dengan 300 sekon. Berapakah kecepatan yang dialami mobil tersebut? Berarti yang ditanya apa? Kecepatan. Apa rumusnya? Tinggal dibalik aja. Kan awalnya S sama dengan V kali T kan? Yang ditanya V nih. Berarti T-nya pindahin ke sini jadi S per T. Atau enggak kalian masukin aja langsung. Nah, lihat. Ini sekon kilometer. Ini juga dia nggak mau bergabung nih. Karena satuan kilometer itu digabungkan itu dia harus sama jam, bukan sekon. Gitu ya. Jadi salah satu harus diubah. Jadi kilometer itu kalau misalnya sama waktu itu pasangannya jam. Jadi kilometer per jam. Kalau sekon itu pasangannya menit. Maaf. Kalau sekon itu pasangannya meter. Meter ya. Berarti meter per sekon. Gitu. Oke? Berarti yang salah satu yang ngalah yang mana? Ibu mau yang ngalah itu si kilometer aja lah. Biar tinggal dikali 1000. Ya kan? 2 dikali 1000. Berapa? 2000 meter. Masukin ke sini S-nya 2000. Langsung aja. Lanjut, V-nya itu yang ditanya. Jadi kalian tetap tulis V aja. Waktunya berapa? 300. Ini perkalian. Ini kan yang mau kita cari V. Berarti V itu harus sendirian, nggak boleh berdampingan kayak gini. Ya, jadi dia harus dipindahin nih. Kalau perkalian dipindahin jadi pembagian. Ibu pindah ruas aja ya. V sama dengan 2000-nya tetap di atas ya.
Jadi kayak tinggal dipindahin doang gitu. 2000 tetap di atas. Berarti 300-nya perkalian. Kalau dipindahin jadi pembagian. Pembagian itu di mana? Di bawah. Berarti dibagi 300. Paham nggak? Ini perkalian, ya kan? Dia itu harus dipindahin. Kalau dipindahin jadi pembagian. Nah, pembagian kan di bawah nih. Berarti 2000 dibagi 300 gitu ya. Berarti V sama dengan coret berarti 20/3. 20/3 berapa? 20 dibagi 3 itu sekitar 6,67. Satuan kecepatan apa? Meter per sekon. Paham? Tinggal dibolak-balik aja. Coba kalau pakai rumus segitiga, dicari V. Ini lihat V. Kalau ditutup V-nya berarti kan S per T, gitu kan? Jadi tinggal V sama dengan, lihat S-nya di atas ya kan? T-nya di bawah. Sama nggak? Sama aja. Paham? Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ini soalnya ditanyakan beberapa pertanyaan ya. Lila mula-mula duduk diam di sepeda yang berada di atas tanjakan. Kemudian Lila mengayuh sepedanya turun dari tanjakan. Ternyata sepedanya berjalan semakin cepat. Kalau turun kan berarti semakin cepat, berarti dia dipercepat. Sehingga setelah 10 detik kecepatan sepedanya menjadi 10 meter per second. Tentukanlah A. Percepatan yang dialami sepeda. B. Jarak tempuh sepeda setelah 10 detik. C. Gambarkanlah grafik hubungan kecepatan V dan waktu T. Oke, ayo kalian catat dulu. Kalian kerjakan, baru kita bahas. Pembahasan selanjutnya tentang GLBB. Oke, langsung dibacakan soalnya. Lila mula-mula duduk diam di sepeda yang berada di atas tanjakan. Kemudian Lila mengayuh sepedanya turun dari tanjakan. Ternyata sepedanya berjalan semakin cepat, sehingga setelah 10 detik kecepatan sepedanya menjadi 10 meter per sekon. Apa yang harus kalian tulis diketahuinya? Lihat aja angkanya dulu ya kan. Diketahui ada 10 detik. Berarti T kan? T 10 detik. Tapi pada saat kecepatannya 10 meter per sekon. Gitu ya. Jadi pada saat kecepatannya pada saat 10 detik itu menempuh kecepatan 10 meter per second, gitu ya. Ditanya, percepatan yang dialami sepeda yang A, percepatan lambangnya apa? A. Yang kedua, jarak yang ditempuh sepeda selama 10 detik berarti S pada waktu 10 detik. Gitu ya, nulisnya jarak yang ditempuh pada waktu 10 detik. Oke, yang ketiga yang ditanya adalah grafik. Gambarkan grafik hubungan V dan waktu. Kalau nulisnya gini sih, ya udahlah ya, sama aja ya. Kayak gitu ya. V itu kecepatan, T itu waktu. Kita jawab. Oke. Apa yang mau kita jawab? A. A-nya yang ditanya yang pertama ya. A, tapi yang diketahui cuma V sama T. Di GLBB ada 3 rumus. Ayo. Yang pertama, VT kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Voat ya. Yang kedua, yang mencari jarak sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT atau AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Apa sih bedanya ini rumusnya? Pasti beda ya. Terus gimana cara pakainya, Bu? Ingat, tadi Ibu bilang untuk menentukan kita pakai rumus apa, lihat diketahui ditanyanya. Yang ditanya A, ya kan? Diketahuinya V sama T. Lihat di sini di 3 rumus ini. Makanya apa? Coba kita lihat pertama, tanya A, tapi diketahui V sama T. Bisa nggak pakai ini? Bisa. Ya, berarti V-nya ini adalah VT.
ya kan? Karena kecepatan pada waktu tertentu. Vt itu kecepatan pada waktu tertentu. V0 apa? Kecepatan awal. Oke? Ya. Berarti kita jawab sini. Berarti Vt sama dengan V0 plus A kali T. Vt-nya berapa? 10. Langsung masukin aja 10. V0-nya ada nggak? Nggak ada, Bu. Coba kita baca lagi soalnya. V0 itu kecepatan awal ya. Lila mula-mula duduk diam. Awal nggak tuh? Awal. Mula-mula duduk diam. Kalau diam berarti punya kecepatan nggak? Diam aja kan? Nggak ada kecepatan. Berarti kecepatannya sama dengan 0. Kita tulis di sini V0-nya sama dengan 0 meter per second. Masukin di sini V0-nya 0. Ingat ya, kalau mula-mula diam langsung aja V0-nya 0. Ditambah A yang ditanya waktunya berapa? 10 detik. Langsung 10 sama dengan A dikali 10. Ayo, ini apa yang ditanya A-nya? Berarti yang 10 yang dipindahin ya kan? Berarti 10 ini perkalian, pindahin jadi pembagian. Sama dengan A. 10 bagi 10? 1. A, Ibu pindahin aja ya, ditukar aja ya. Berarti 1. Satuannya apa percepatan? Meter per second kuadrat. Ada kuadratnya ya, beda. Kalau kecepatan meter per second aja. Kalau percepatan meter per second kuadrat. Paham sampai sini? Kita dapat yang A-nya. Oke. Terus yang B-nya. Yang ditanya jarak. Diketahui waktu. Langsung lihat di rumus ini. Yang jarak kemana? Yang kedua sama ketiga kan? Tapi yang ada waktunya yang mana? Yang kedua. Oke. Yang ketiga nggak ada waktunya kan? Langsung aja kita masukin. Berarti yang kedua. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Oke, berarti S sama dengan V0-nya berapa? 0. Waktunya yang dipakai yang ini, ya. Tapi gimana, Bu? Misalnya di sini waktunya 2 detik. Tapi yang ditanya jarak yang ditempuh pada saat waktunya 10 detik. Yang dimasukin ke sini waktu yang di sini 2 detik atau waktu yang di sini yang ditanya. Otomatis yang dimasukin ke rumus ini adalah waktu yang ditanya, bukan waktu yang awal ini, gitu ya. Di sini berarti masukin yang ditanya 10. Ditambah setengah A-nya udah kita dapat, udah dari sini ya. Kita masukin aja ke sini. Berarti 1. Waktunya 10 kuadrat. 0 kali 10 0 ditambah ini 10 bisa bagi 2 ya. Oke, 10 bagi 2 5. Gini. Yaudah, Ibu gini deh, 10 kuadrat berapa? 100 ya kan? 10 kuadrat itu 100. 100 bagi 2 50. Berarti S-nya sama dengan berapa? 0 tambah 50? 50 meter. Paham? Ini kan waktunya udah sama semua, satuannya udah sama semua. Detik, meter per second ini udah cocok. Meter per second udah cocok ya kan? Detik itu sama dengan sekon ya, jadi sama aja. Oke? Nah, grafiknya gimana grafik hubungan? Ini tuh apa sih? GLBB kan? Kalau yang memiliki percepatan itu GLBB. Berarti grafiknya seperti apa, Bu? Grafiknya, kecepatannya kalau GLBB apa? Kecepatan GLBB berubah secara beraturan. Langsung aja kalian gambar. Soalnya kan ini nggak punya data apa-apa. Kita nggak punya data apa-apa, cuma disuruh gambar aja. Ya udah kita langsung gambar. Ya, salah gini, ya kan? Nah, langsung aja gambar, kan dia berubah secara beraturan. Berarti ya kalau grafik berubah beraturan kayak gini, kayak gini. Oke? Udah kayak gini. Ini C. Kalau GLBB-nya. Ya. Kalau coba Ibu mau tanya, kalau grafik GLBB percepatan gimana percepatan? Nah, ini lihat deh. Yang A percepatannya ke 1. Terus Ibu masukin lagi ke yang B. Berarti percepatannya sama dengan tetap atau konstan. Grafiknya gimana? Kalau grafik percepatan, ini meter per second kuadrat, ini waktu.
Grafiknya kalau tetap gimana? Ya lurus aja, ya kan? Paham? Soal kedua di materi GLBB. Sebuah mobil bergerak lurus dengan percepatan tetap. Itu salah satu clue dia menandakan GLBB ya. Percepatan tetap. 1 meter per second kuadrat. Jika kecepatan awal mobil 4 meter per second yang menempuh jarak 10 meter, maka kecepatan mobil tersebut adalah, ayo, dicatat, dikerjakan, baru kita bahas. Kita lanjut ke soal GLBB selanjutnya. Sebuah mobil bergerak lurus dengan percepatan tetap. Nah, percepatan tetap merupakan ciri-ciri dari GLBB. Langsung diketahui percepatan tetapnya A ya. Percepatan itu sama dengan 1 meter per second kuadrat. Jika kecepatan awal, nih dikasih tahu nih, berarti V0 ya, sama dengan 4 meter per second yang menempuh jarak apa? S, sama dengan 10 meter, maka kecepatan mobil tersebut adalah berarti kecepatan akhir ya, Vt. Oke, nah pakai rumus yang mana Bu GLBB-nya? Lihat di sini ada A, V0, S, yang ditanya Vt. Ada S nih, kuncinya S-nya. Lihat S. S kan cuma 2 ini, ya kan? Berarti pakai yang mana? Tapi nggak ada T kan? Berarti otomatis bukan rumus kedua, tapi rumus yang ketiga karena tidak ada T. Langsung aja masukin Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Yang ditanya Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat, masukin 4 dikuadratin, jangan lupa. Soalnya di rumusnya ada kuadrat. Ditambah 2 dikali A-nya berapa? 1. S-nya 10. Sama dengan 4 kuadrat berapa? 16. Ini jangan lupa tulis lagi ya. Ditambah 2 dikali 1, 2. Kali 10, 20. Tulis. Vt kuadrat sama dengan 16 tambah 20, 36. Nih masih ada kuadrat nih, yang kita mau cari kan Vt doang, nggak pakai kuadrat kan. Berarti kuadratnya harus dipindahin. Kuadrat, ingat ya, kuadrat dipindah ruaskan menjadi akar. Berarti Vt sama dengan kuadrat pindah ruas jadi akar 36. Berapa akar 36? 6 meter per second. Udah jawabannya itu. Paham? Materi keempat, hukum Newton. Soalnya, besar percepatan yang dialami benda pada gambar di bawah ini adalah, lihat di sini ada gambar, ke sebelah kiri 4 Newton, ke sebelah kanan 10 Newton, baloknya bermasa 5 kg. Ini, maaf ya kepotong, ini tuh 2 Newton. Ya, 2 Newton. Ke bawah 2 Newton. Oke, ditulis soalnya, dikerjakan, baru kita bahas. Kita lanjut ke hukum Newton. Besar percepatan yang dialami benda pada gambar di bawah ini. Ini ada gambar kotak gitu ya. Dia beratnya 5 kg. Masanya 5 kg. Ke arah sana 4 Newton. Ke arah sini 10 Newton. Ke bawah 2 Newton. Gimana cara nyarinya? Yang ditanya adalah besar percepatan. Berarti yang ditanya adalah A-nya, ya kan? Ini hukum Newton nih, ya kan? Udah benda bergerak gini. Ini hukum Newton nih. Pakai hukum Newton berapa? Punya percepatan kan? Yang ditanya percepatan. Ingat kuncinya, kalau percepatan berarti hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton apa? F sama dengan M kali A. Atau rumus asalnya gini, A sama dengan sigma F per M. Kalau dipindahin kan jadi gini kan, M-nya pindahin ke atas, ya kan? Jadinya F sama dengan M kali A. Ini apa sih Bu? Ini itu sigma, ya. Sigma itu artinya resultan atau jumlah. Dipakainya pada saat kapan sih Bu? Kalau gayanya kan sigma F, berarti F itu kan gaya.
kalau gayanya lebih dari 1. Lihat gambar, gayanya lebih dari 1 nggak? Nah, Ibu kasih nama ya. 4 Newton itu Ibu kasih nama F1. 10 Newton Ibu kasih nama F2. 2 Newton Ibu kasih nama F3. Berarti gayanya lebih dari 1 nggak? Lebih dari 1. Berarti di sini Ibu tambahin sigma. Paham? Gimana Bu cara nyarinya? Balok itu gerak kalau didorong itu ke kanan sama ke kiri kan? Dia bergeraknya ke atas ke bawah nggak? Enggak, ya kan? Terus jadi gimana nih 2 Newtonnya? Diabaikan saja. Karena balok ini bergeraknya ke kanan ke kiri. Berarti yang dipedulikan adalah gaya kanan kiri ini. Terus gaya yang dibawa buat apa? Ini adalah ibaratnya gaya berat. Ini diabaikan saja. Ya, karena dia bergeraknya nggak ke atas ke bawah kan, ke kanan ke kiri. Jadi diemin aja nih. Ya, ini cuman pengecoh. Paham? Langsung kita masukin. Berarti yang dimasukin yang mana Bu? F1 dan F2. Ingat, kalau searah itu ditambah, kalau berlawanan arah itu dikurang. Oke? Lihat, ini. Berlawanan kan? Ya udah berlawanan berarti cari yang besar dulu. 10 dikurang 4 sama dengan masanya berapa? Ini masanya ya. Ini adalah massa 5 kg yang ditanya percepatan. 10 kurang 4 6 sama dengan 5 kali A, ya kan? Pindah ruas, berarti A sama dengan 6 dibagi 5 meter. Maaf tadi kepotong, jadi hasilnya 6/5 meter per second kuadrat. Atau berapa 6 bagi 5? 1,2 meter per second kuadrat. Paham? Gitu. Oke, ini hukum Newton 2. Hukum 2 Newton, maaf. Kalau hukum 1 Newton, jumlah resultan gayanya sama dengan 0. Ya, karena dia bendanya diam, nggak punya percepatan. Ya, atau dia bergerak lurus beraturan atau memiliki kecepatan yang konstan. Kalau ini hukum 1 Newton. Kalau hukum 2 Newton, ini ya, F sigma F sama dengan M kali A. Atau ini. Hukum 3 Newton, gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Minus karena berlawanan. Oke. Di materi hukum Newton, soal kedua, manakah arah yang menggambarkan hukum 3 Newton? Ceritanya nih dia lagi ngedorong dinding. Ngapain ya dinding didorong ya? Tapi ini dia mau menggambarkan hukum 3 Newton tuh kayak gimana sih? Gitu. Arahnya yang ditanya arah ya. Ayo, hukum 3 Newton apa bunyinya? Gaya aksi besarnya sama tetapi berlawanan arah dengan gaya reaksi. Gaya aksi itu gaya yang diberikan. Pertama kali orang itu ngedorong dulu atau dinding dulu yang ngedorong orangnya? Otomatis orang dulu kan yang ngedorong dinding. Berarti gaya aksinya ke sana. Ya. Ini gaya aksi. Ya. Ke arah kiri. Ya, ke arah orang itu ngedorong dinding. Gitu ya. Itu gaya aksi. Gaya reaksinya kemana? Ya berarti dinding seolah-olah dinding mendorong si orangnya, berarti ke sana. Ingat ya, gaya aksi, gaya reaksi itu kayak gini. Jadi dia, nggak bisa nulis Ibu di sini, gitu ya. Jadi dia kayak berlawanan arah. Oke, gaya aksi itu gaya yang diberikan, gaya reaksi itu gaya yang dihasilkan. Itu arahnya. Paham? Nah, sekian pembahasan soal tentang 4 materi tadi. Jika ada kata-kata yang salah dari Ibu, mohon dimaafkan. Semoga kalian mengerti apa yang dijelaskan. Kalau misalnya Ibu kecepatan menjelaskannya, bisa kalian dengar dengan seksama ya. Lalu kalian balik lagi gitu ya, back aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajarnya. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat, menambah ilmu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.